Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Gianyar resmi melantik Imade Sudaryana ST menjadi anggota DPRD Gianyar untuk sisa masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029. Sudaryana sebagai pengganti antar waktu atau PAU menggantikan I Nyoman Kandel SH. Pelantikan dan pergantian antar waktu tersebut digelar dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar Ketut Sudarsana di ruang sidang utama DPRD Gianyar, hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gianyar Nomor 1 BKDPRD 2025, yang merekomendasikan pemberhentian antar waktu atau PAU terhadap I Nyoman Kandel karena dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan merugikan nama baik lembaga DPRD. PAU ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan DPRD Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD. Proses PAU kemudian diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gianyar melalui surat nomor 526X DPC pukul 2/3 V 2025 tertanggal 2 Juni tahun 2025. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana menegaskan bahwa keputusan pemberhentian tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan sebagai bentuk komitmen menjaga marwah lembaga legislatif. Dia menambahkan keputusan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional untuk menjaga kehormatan DPRD. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama legitimasi kita sebagai wakil rakyat. Ketut Sudarsana mengapresiasi Badan Kehormatan atau BK yang bertindak profesional dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Ketua DPRD Gianyar berharap pelantikan Imade Sudaryana dapat menjadi momen pembaruan bagi DPRD Gianyar. Ketut Sudarsana mengucapkan selamat bergabung kepada Imade Sudaryana dan segera menyesuaikan diri serta turut aktif dalam meningkatkan kinerja lembaga, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran. Ketut Sudarsana menekankan pentingnya kontribusi semua anggota Dewan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi daerah, demi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Acara PAU ini, selain dihadiri pengganti Sudaryana, juga orang yang diganti yakni Nyoman Kandel. Bahkan Kandel sempat lama berbincang-bincang dengan Sudaryana. Kandel berpesan kepada Sudaryana untuk menjalankan mandat dari rakyat dengan baik. Kandel yang asal daerah pemilihan Payangan ini, bukan saja akrab dengan Sudaryana, namun juga dengan pihak keluarga yang menghadiri pelantikan tersebut. Nyoman Kandel yang berbesar hati di PAU juga tampak beberapa kali bersalaman dengan Ketua BK DPRD Gianyar Ngakan Putra dan sejumlah BK lainnya. Kandel mengaku legowo di PAU dan tidak dendam terhadap siapapun karena kesalahannya dalam hal finansial. Kandel mengaku bukan melakukan tindak kriminal, tapi kesalahan dalam pengaturan finansial. Dia lalu mohon maaf kepada semua pihak termasuk para simpatisan. Atas waktu dan kesempatannya, saya secara pribadi dan atas nama mantan anggota DPRD Kabupaten Gianyar, saya secara tulus dan ikhlas, ini adalah sebuah konsekuensi karena saya ingin menyelesaikan problem atau permasalahan pribadi yang saya hadapi. Sekali lagi saya tegaskan kepada awak media, kepada seluruh masyarakat, bahwasanya permasalahan yang saya hadapi di murni adalah permasalahan pribadi, bukan permasalahan atas kewenangan jabatan saya. Permasalahan secara pribadi yang saya hadapi, bahwasanya saya harus selesaikan agar saya tenang menyelesaikan permasalahan karena memerlukan konsentrasi dan memerlukan waktu, sehingga saya secara tulus dan ikhlas digantikan oleh saudara saya Pak Imade Sudaryana. Dan yang kedua, bahwasanya saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Pengabdian karena saya hidup rasanya tidak berguna tanpa pengabdian kepada orang banyak. Mudah-mudahan permasalahan saya secara pribadi kelar. Saya akan tetap mengabdikan diri kepada masyarakat. Salah satu alur jalan mengabdikan diri kepada masyarakat adalah melalui perjuangan dan pengabdian partai politik. Terhadap terkait dengan konstituen, karena hubungan emosional kita sudah baik.
tentunya saya akan memelihara sesuai dengan kapasitas saya, walaupun saya tidak menjabat sebagai anggota DPRD. Beno pada politik kendaraan kami sebelumnya itu masih sangat welcome, yang notabene saya memfasilitasi aspirasi masyarakat, kami fasilitasi kepada pemerintah Kabupaten Gianyar pada khususnya. Intinya saya akan masih tetap membina konstituen saya, karena konstituen saya sudah melekat, hubungan emosional kita sudah baik. Dengan adanya permasalahan saya secara pribadi ini, mudah-mudahan mohon doa restunya nanti clear, sehingga saya bisa mengabdikan diri kembali kepada masyarakat melalui jalur partai dan jalur sosial. Tentunya akan connecting dengan teman-teman di DPRD maupun di eksekutif. Terus yang selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar, kepada seluruh lembaga, terutama lembaga DPRD Kabupaten Gianyar, jika selama ini saya ada hal-hal yang tidak berkenan atau atas kesalahan saya secara pribadi, khususnya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Payangan, konstituen saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah murni musibah. Tidak ada mensrea saya untuk jahat, tidak ada mensrea saya untuk kriminal. Ini murni saya salah hitung di dalam bisnis, speed saya terlalu cepat sehingga menemukan suatu risiko atau permasalahan seperti yang saya hadapi saat ini, terutama permasalahan finansial. Dan permasalahan ini saya harus selesaikan. Di dalam menyelesaikan itu memerlukan waktu dan konsentrasi, ketenangan agar bisa saya menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu makanya saya setulus ikhlas, secara tulus yang sedalam-dalamnya, ikhlas yang sebesar-besarnya saya digantikan oleh Pak Made Sudaryana, saudara saya dari fraksi yang sama PDI Perjuangan. Kenapa saya tulus dan ikhlas? Karena saya selama menghadapi permasalahan pribadi ini, saya tidak bisa maksimal untuk menjalankan aspirasi masyarakat atau memfasilitasi aspirasi masyarakat, begitu juga kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, sehingga saya berkesimpulan saya lebih baik jeda dulu di anggota DPRD, dan yang kedua saya menyelesaikan permasalahan secara secara konsentrasi dan fokus. Nah, terus terkait dengan kesalahan-kesalahan saya itu, sekali lagi saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, terutama konstituen saya dan para pihak kolega saya yang notabene merasa dirugikan dari sisi perasaan, dari sisi psikologis, dan dari sisi finansial. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tegaskan itu memang tidak jiwa kriminal, jiwa jahat, tidak ada mensrea ke sana. Ini murni kesalahan itu bisnis, dan saya terlalu gambling sehingga saya mengalami suatu kerugian secara finansial. Yuliantara melaporkan untuk Denpos Channel.